Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Baabula Ternate memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama sepekan. Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kinerja terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Jumat 10 Oktober 2025. Bersama saya Leonar Patipelohi. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Baabula Ternate memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama sepekan berupa hujan sedang hingga lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai dampak hidrometeorologi dengan melakukan mitigasi mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam para pemirsa TVRI, khususnya masyarakat Maluku Utara. Disampaikan kondisi cuaca dan potensi cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan di Provinsi Maluku Utara, periode tanggal 9 hingga 15 Oktober 2025, bahwa secara umum masih berpotensi adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi pada siang, sore, dan malam hari. Di tanggal 9 hingga 10 Oktober, potensi hujan sedang hingga lebat diprediksikan akan terjadi di wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Raliabu. Kemudian di tanggal 11 dan tanggal 12 Oktober, potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Taliabu. Kemudian di tanggal 13 hingga tanggal 15 Oktober 2025, potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Kemudian untuk perakiraan wilayah perairan Maluku Utara diprediksikan untuk kondisi angin, masih diprediksi adanya potensi angin kencang khususnya di wilayah Laut Halmahera, seperti di wilayah sekitar perairan GB, perairan di Teluk Weda, perairan Halmahera Selatan, perairan Morotai, dan perairan di sekitar Halmahera Utara. Namun untuk kondisi gelombang, diprediksikan gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter dengan kategori gelombang rendah hingga gelombang sedang. Untuk gelombang sedang sendiri sekitar 1,5 meter terjadi khususnya di wilayah perairan GB, perairan Laut Halmahera, dan perairan Morotai. Berdasarkan data tersebut, kami himbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat, serta angin kencang di Maluku Utara, dan mewaspadai adanya dampak dari fenomena hidrometeorologi tersebut terhadap dampak seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan angin kencang. Kemudian untuk masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran dan penyeberangan untuk berhati-hati terhadap adanya penurunan jarak pandang yang diakibatkan oleh hujan lebat di wilayah perairan yang bisa membahayakan bagi aktivitas pelayaran dan penyeberangan khususnya menggunakan kapal-kapal speedboat. Kemudian untuk masyarakat yang mendiami wilayah pesisir untuk berhati-hati terhadap kondisi angin kencang serta gelombang tinggi, dan masyarakat secara umum untuk melakukan mitigasi secara mandiri dengan cara melakukan pembersihan di aliran air sekitar lingkungan masing-masing untuk menghindari dari potensi dampak banjir, serta melakukan pembuangan sampah khususnya di tempat sampah, tidak melakukan buang sampah di wilayah selokan untuk bisa menghindari dari dampak-dampak bencana lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan.
Sementara itu pemirsa, menjelang akhir tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kinerja terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menyampaikan agar seluruh OPD bekerja dengan hati dan memperhitungkan keadilan dalam setiap langkah pembangunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Melalui kerja nyata di berbagai sektor, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Maluku Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir menegaskan bahwa seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tidak hanya mengejar capaian target pembangunan secara angka, namun mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Sekda menambahkan pembangunan yang dijalankan dengan hati akan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat sektor sosial dan ekonomi. Jadi harapan kita bahwa saat ini pemerintah sudah melalui apa yang ada saat ini dan apa yang diarahkan oleh gubernur bahwa kita harus melaksanakan pembangunan dengan hati. Artinya kita harus berupaya melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang, dengan memperhitungkan berbagai aspek ya. Keadilan itu adalah pembangunan dari hati, maka gubernur mempunyai program seperti RTLH, kemudian kesehatan, pendidikan, itu adalah bagian daripada upaya mengayomi, menyayangi masyarakat agar supaya bisa baik dari sisi aspek ekonomi ke depannya. Kalau sudah sehat, kalau sudah baik pendidikannya, tentu saja mudah-mudahan bisa produktif dalam bekerja untuk peningkatan ekonomi. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen untuk membangun dengan hati, pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing di masa mendatang. Sandi Sunarto, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Kegiatan donor darah massal yang berlangsung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Rabu pagi mendapat respon positif dari masyarakat. Selain masyarakat, kegiatan kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dan Palang Merah Indonesia ini didukung oleh berbagai OPD, TNI maupun Polri. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara, Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku Utara untuk melakukan kegiatan donor darah massal. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara melibatkan pendonor dari berbagai unsur seperti OPD, TNI Polri, dan juga masyarakat terkhususnya pemuda. Syafullah Sanggala, salah satu pendonor, menyampaikan bahwa merasa antusias dalam kegiatan donor darah massal kali ini karena merupakan bagian dari kegiatan kemanusiaan. Ya, harapannya tentu karena ini adalah kegiatan kemanusiaan, maka harus terus dilakukan. Bukan hanya event HUT Maluku Utara, apalagi di Sofivi ya, tidak ada unit transfusi darah, maka dari itu kegiatan atau event ini harus sering dilakukan. Mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali dalam 1 tahun sehingga kegiatan kemanusiaan ini dapat bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Syafullah juga berharap kegiatan kemanusiaan seperti ini harus terus dilakukan, bukan hanya menjelang event HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara. Apalagi saat ini di Sofivi tidak memiliki unit transfusi darah. Diharapkan kegiatan donor darah ini bisa dilakukan 3 atau 6 bulan sekali dalam 1 tahun, agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Leonar Patepelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat.
Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pelestarian budaya dan adat istiadat di Maluku Utara ditunjukkan melalui kegiatan lomba olahraga tradisional yang diselenggarakan di Desa Balbar. Lomba olahraga tradisional tak hanya menjadi ajang mempererat kebersamaan, namun menjadi momen menjaring potensi atlet untuk berkompetisi di Pekan Olahraga Tradisional. Berbagai cabang olahraga yang dilombakan merupakan representasi dari permainan dan aktivitas fisik yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Maluku Utara secara turun-temurun. Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan, Wahab Minggu, mengatakan kegiatan lomba olahraga tradisional memiliki tujuan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, serta diharapkan menjadi wadah pembinaan prestasi untuk dikembangkan di tingkat daerah maupun nasional. Hajatan kegiatan gebiar olahraga tradisional, dan ini harapan kita untuk kita menggali kembali adat istiadat kita di Provinsi Maluku Utara untuk mengarah ke tujuannya ada prestasi di tingkat nasional, karena di dalam kejuaraan tradisional itu di kejuaraan Petrada sampai Petranas itu pekan olahraga tradisional daerah ada, pekan juga olahraga daerah, jadi dalam bentuk salah satu untuk memberikan sosialisasi terhadap seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara bisa dapat melaksanakan olahraga tradisional ini untuk ke depan kita bisa mewakili Provinsi Maluku Utara ke tingkat nasional. Melalui kegiatan lomba olahraga tradisional, semangat pelestarian budaya dan pembinaan prestasi olahraga tradisional di Maluku Utara terus digelorakan. Diharapkan, kegiatan olahraga tradisional dapat memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mencetak atlet potensial di masa depan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-26, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar launching inovasi dengan tagline kegiatan Sorga atau Sofifi berolahraga. Kegiatan yang berlangsung di jantung kota Sofifi ini menarik antusiasme masyarakat. Pada Jumat pagi tadi, pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan launching inovasi dengan tagline kegiatan Sorga atau Sofifi berolahraga sebagai bagian dalam rangka memeriahkan kegiatan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara. Kegiatan launching menarik perhatian masyarakat untuk berolahraga. Setelah launching Sorga atau Sofifi berolahraga, masyarakat langsung diajak senam pagi bersama yang dipimpin oleh instruktur profesional, diinisiasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Saifuddin Juba menyampaikan bahwa dengan olahraga ini masyarakat bisa lebih sehat dan produktif. Tujuan senam di pagi hari adalah dalam rangka untuk bagaimana agar masyarakat Maluku Utara terutama di Sofifi itu selalu dalam kondisi sehat, bugar dan gembira, dan tentunya selain itu ini juga dalam rangka ajang untuk silaturahim, ajang untuk bertemu, ajang untuk bersapa, untuk saling kenal mengenal. Itu poin pentingnya. Selain kita olahraga, sehat, bugar, dan tentunya gembira, pada akhirnya dengan olahraga kita bisa menghasilkan
SDM yang produktif, SDM yang inovatif, dan pada akhirnya akan menjadi SDM yang bisa bekerja sama yang disebut dengan kolaboratif. Saifuddin Juba juga menambahkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara akan melakukan kegiatan rutinitas, yaitu setiap hari Jumat akan digelar kegiatan serupa agar masyarakat dapat menyehatkan tubuh dan bergembira secara bersama-sama. Sandi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Belacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa. Informasi yang pertama dari Maluku, Kepolisian Resor Buru Selatan menegaskan tetap memproses hukum setiap kasus kekerasan terhadap anak meski ada upaya pendamaian antar pihak keluarga. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Kapolres Buru Selatan AKBP Andi P. Lorenang menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur. Meskipun pihak keluarga dari kedua belah pihak berupaya melakukan perdamaian, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan. Menurut Kapolres, langkah perdamaian atau restoratif justice yang dilakukan pihak keluarga hanya akan dijadikan bahan pertimbangan atau masukan di proses persidangan. Langkah perdamaian antara keluarga tetap diterima polisi sebagai bahan masukan, namun tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Khusus untuk anak di bawah umur sebagai korban, kami tetap lanjutkan proses hukum itu. Walaupun meskipun secara hukum adat ataupun dari masing-masing pihak sudah berdamai, itu akan tetap kita terima, tapi itu akan menjadi sebagai masukan nanti pada saat persidangan. Ya, karena apapun bentuknya terkait dengan anak di bawah umur, itu kita tidak ada toleransi. Hal ini menjadi komitmen Kapolres Buru Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serta memastikan pelaku kekerasan mendapatkan efek jera atas perbuatannya. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan.
Sementara itu dari Gorontalo, pemirsa, kebakaran hebat melanda 3 rumah di kota Gorontalo pada Minggu pagi. Api diduga muncul dari bengkel ban bekas hingga meluas ke rumah warga. Kebakaran ini terjadi di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Minggu pagi. Api terus berkobar, membuat warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan barang berharga penghuni rumah. Petugas damkar atau pemadam kebakaran yang dikerahkan di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan rumah lainnya. Api membesar dipicu banyaknya ban bekas dari bengkel, membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Akibatnya 3 rumah dan 1 bengkel ban bekas hangus dilalap api. Menurut salah satu korban, api pertama kali diduga muncul dari bengkel yang berada di depan rumah penduduk. Api baru diketahui setelah si jago merah sudah meluas ke rumah warga. Saya tahu 6:30, sebelum 6:30 mungkin ini sudah ada api. Saya dan saya anak di dalam kamar. Orang bawa taria, ute sudah ada api, ayo keluar. Saya dalam kamar, saya keluar. Saya kasih selamat saya anak Ratu. Alhamdulillah, saya sempat ambil air 2 kali. Saya sirang, tapi apa daya. Api sebagian saya selamatkan saya HP. Saya selamatkan cuma kulkas dengan kulkas dengan kipas angin. Saya pingsan, saya itu tidak tahu apa-apa. Sudah, saya 16 tahun. Saya di rumah. Alhamdulillah bukan dari di rumah sini. Yang sarang api, DP sarang api itu di sana, di bengkel. Itu api dari korslet atau apa? Bukan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kota Gorontalo membenarkan ada 3 rumah warga yang terbakar. Kepala Regu Damkar Yanto Samsudi mengatakan, meski penyebab pasti masih diselidiki, pihaknya menduga kuat api berawal dari bengkel ban bekas yang berada di depan rumah korban. Secara kasat mata, ada 3 rumah yang terbakar. Kalau untuk yang saat ini masih kasat mata ini masih ada 1, 2, 3 rumah. Tidak tahu kalau yang rumah di belakang itu kalau ada penghuni atau tidak. Tapi yang secara kasat mata yang kita lihat sekarang ini ada kurang lebih ada 3 rumah. Sumber api? Kalau untuk sumber api masih dalam penyelidikan, kita belum bisa sampaikan. Kalau dari titik api itu awal terjadinya kebakaran ada yang bilang dari tengah, ada yang bilang dari depan, ada yang bilang dari belakang. Tapi untuk masih dalam penyelidikan. Hingga kini pihak polisi masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Pemirsa, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Sabtu 11 Oktober 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.